الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita hingga kita semuanya bisa duduk di majelis yang berisikan banyak kebaikan ini. Satu di antaranya adalah kebaikan thalabul ilm, memperdalam ilmu keislaman kita. Dan ini adalah sebuah tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqamah mencintai ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, dan bersabar dalam menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, dan mengamalkan ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini adalah bab ke-20 dari kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab hadis yang sangat terkenal karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Babnya berjudul At-Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong, saling bekerja sama, saling bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke dalam bab, ada baiknya kalau kita jelaskan terlebih dahulu apa itu at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. At-ta'awun, jamaah dimuliakan Allah, itu bermakna at-tasa'ud, an-nusrah, al-mu'awanah, semuanya masuk dalam kategori at-ta'awun. Saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling bekerja sama, itu disebut at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, dalam hal kebaikan dan takwa. Apa bedanya al-bir dan at-taqwa? Ulama mengatakan al-bir dan at-taqwa, kebaikan dan takwa, itu adalah kalimat atau dua kalimat yang ketika disebutkan secara terpisah maka maknanya adalah sama. Tapi ketika disebutkan secara bersama-sama maknanya itu berbeda. Maka karena al-bir dan at-taqwa di sini disebutkan secara bersama-sama, maka al-bir, kata para ulama, adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Yang dimaksud al-bir, kebaikan di sini adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Apakah itu berupa amal-amal yang zahir, terlihat, ataupun amal-amal yang sifatnya batin, yang tidak terlihat. Itu albir.
Jadi albir, kebaikan di sini lebih bermakna fi'lul khairat, melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh dan ketaatan. Adapun at-taqwa di sini maknanya kata para ulama adalah ismun likulli ma yakrahuhu Allah taala minal a'malidh dhahirah wal batinah. At-taqwa di sini adalah ya menjauhi segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala benci dan tidak ridhoi. Apakah itu ya amal-amal yang tampak, yang zahir, yang terlihat, ataupun amal-amal batin, ya. Maka inilah yang dimaksud at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, bekerja sama dalam kebaikan, maksudnya melakukan amal-amal saleh dan ketaatan. Dan takwa, takwa di sini adalah menjauhi amal-amal yang dilarang, dibenci dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa perlu kita membahas bab ini? Apa pentingnya? Apa urgensinya? Ya. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa itu perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan seorang mukmin ketika dikatakan kepadanya ini adalah perintah Allah, maka itu sebenarnya sudah cukup menjadi alasan kuat baginya untuk menganggap suatu amalan itu adalah penting untuk dilakukan. Dan jelas ta'awun 'alal birri wat taqwa, bekerja sama, saling membantu, saling menolong dalam kebaikan dan takwa, jelas ini adalah perkara yang sudah sama-sama mafhum, diketahui semuanya. Ia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolonglah, menolonglah kalian, kerjasamalah kalian, saling bantulah kalian dalam kebaikan dan takwa. Jangan saling tolong menolong, saling bekerja sama dalam melakukan dosa dan permusuhan. Jamaah dimuliakan Allah, jika kita mengetahui bahwasanya ta'awun 'alal birri wat taqwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ini sekali lagi sudah cukup menjadi membuat kita ya melakukan perintah ini. Karena Allah mengatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Bahwasanya tidak pantas bagi seorang yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah, baik itu laki-laki dan perempuan, ketika Allah sudah memutuskan sesuatu, kemudian ia memilih pilihan-pilihan yang lain. Orang mukmin ya, ketika diberikan instruksi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ia katakan tidak lain tidak bukan adalah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa tolong menolong dalam kebaikan dan takwa ini penting? Ini urgen. Yang kedua adalah karena ia dapat merealisasikan proyek-proyek Islami yang tidak bisa diselesaikan oleh satu dua orang saja. Jamaah dimuliakan Allah ya. Sebuah kaidah atau perkataan ulama mengatakan bahwasanya al-insanu dha'ifun binafsihi. Seseorang itu lemah manakala sendirian. Tapi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ia bersama-sama, maka ia akan menjadi kuat. Dan itu hal yang bisa difahami secara aksiomatis. Dha'ifun binafsihi qawiyyun ma'a akhih. Ia lemah manakala sendirian dan kuat manakala bersama dengan ikhwahnya, saudara-saudaranya. Makanya jamaah dimuliakan Allah, dalam dunia perhewanan ya, dikenal istilah
innama ya'kulu dhi'bu ya minal ghanamil qasiyah au kama qil, bahwasanya ya serigala itu hanya akan memangsa domba-domba atau kambing-kambing yang letaknya berjauhan dari kawanannya. Kalau bersama-sama belum tentu berani. Makanya mereka berusaha untuk mencerai-beraikan gerombolan kambing biasanya. Dipisahkan dulu dengan yang lain, baru kemudian diterkam. Karena mereka tahu kalau sendirian itu lemah. Ya. Ini yang kedua jamaah dimuliakan Allah. Ya, satu orang mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau didukung oleh saudara-saudaranya yang lain, ya, menutupi kelemahannya, maka bisa jadi akan menjadi proyek-proyek yang besar ya. Kemudian yang ketiga jamaah dimuliakan Allah, di antara urgensi tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa adalah menumbuhkan kasih sayang antar umat. Dan akhirnya inilah yang akan melahirkan persatuan. Ya. Jamaah dimuliakan Allah, sudah sama-sama diketahui bahwasanya manusia itu adalah hambanya kebaikan. Ya. Siapapun yang berbuat baik kepadanya, maka secara otomatis dia akan mencintainya. Dia akan luluh kepadanya. Makanya di antara pesan para ulama ya, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah pada manusia, maka engkau akan bisa menundukkan hati-hati mereka. Ya. Dan itu juga tentunya yang dilakukan, yang perlu dilakukan oleh para dai, orang-orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang menunjukkan pentingnya saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa? Ternyata dahulu para nabi alaihimussalatu wassalam, mereka juga mengajukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia juga, agar ada orang-orang yang menolong mereka, membantu dakwah mereka agar tersebar ya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contohnya Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ya mengutus juga saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihi salam. Wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid ay yusaddiquni inni akhafu ay yukadzibun. Qala sanashuddu 'adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Begitu kata Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia katakan, dan saudaraku Harun itu lebih fasih ya Allah lisannya. Fa arsilhu ma'i, maka utuslah ia bersamaku. Ridhi ayyusaddiquni, yang mana ia bisa membenarkan nanti ucapanku kepada Fir'aun. Ya. Maka kemudian Allah penuhi permintaan Nabi Musa. Qala sanashuddu adudaka bi akhika. Kami akan perkuat punggungmu wahai Musa dengan saudaramu itu, yaitu Harun. Ya, wa naj'alu lakuma sultanan. Kami akan berikan kepadamu sebuah bukti, fala yasiluna ilaikuma, dan kekuatan sehingga mereka tidak akan sampai bisa menyakitimu. Bi ayatina antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Dengan tanda-tanda dari kami engkau akan menjadi pemenang. Itu Nabi Musa. Nabi Isa pun sama. Ya. Beliau menawarkan ya kepada pengikutnya siapa yang akan menjadi penolong-penolongnya dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa mengatakan qala man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolong-penolongku ya dalam menyebarkan agama Allah ini, dengan menegakkan agama Allah ini. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Maka kemudian berkatalah Hawariyun,
ya, pengikut-pengikut Nabi Musa, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Isa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama. Jamaah dimuliakan Allah. Ketika hampir 13 tahun atau sudah memasuki ya 11, 12, 13 tahun kurang lebih, dakwah beliau stagnan, ya, tidak bisa lagi berkembang dengan pesat, ya, karena dihalang-halangi terus oleh orang-orang Quraisy, kufar Quraisy. Maka beliau pun mencoba menawarkan dakwah beliau kepada kabilah-kabilah yang datang untuk berhaji atau umroh ke Mekah. Maka beliau mengatakan, man yu'wini, siapa yang akan memberikan suaka kepadaku? Siapa yang akan menolongku untuk ya menyebarkan dakwah ini? Falahul jannah, maka baginya surga. Maka di antara kabilah-kabilah yang menyambut ya ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah penduduk Madinah. Ya, penduduk Madinah yang kelak namanya disebut oleh Al-Qur'anul Karim sebagai orang-orang Ansor, karena mereka menolong Rasulnya, menolong kaum mukminin yang hijrah kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya tolong menolong dalam kebaikan dan takwa itu adalah hal yang sangat urgent dan penting. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ini ranahnya seluas apa? Ya. Para ulama mengatakan ranah tolong menolong dalam kebaikan dan takwa itu sangat luas dan bahkan tidak terbatas. Kita berikan contoh misalnya. Yang pertama, tolong menolong dalam menyampaikan dakwah kepada manusia. Ya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Sunnatullah bahwasanya setiap manusia, wabil khusus orang-orang Islam, orang mukmin, ya, Allah ciptakan berbeda-beda kemampuan, ya, dan kebisaan mereka. Ada yang diberikan kekayaan, tapi tidak diberikan ilmu. Ada yang diberikan ilmu, tapi tidak diberikan kekayaan. Ada yang diberikan waktu luang, ya. Ada yang tidak diberikan waktu luang, dan seterusnya. Adanya kekurangan dan kelebihan ini bisa dijadikan untuk mencari atau melaksanakan perintah Allah yang namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, ya, punya kesepakatan unik dengan salah seorang sahabat Ansar. Ya. Beliau tidak selalu bisa menghadiri majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana saudaranya orang Ansor ini juga tidak selalu bisa menghadiri majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka keduanya kemudian bersepakat, kalau begitu ya kita bergantian saja. Kalau misal saya sedang sibuk ya di ladang saya ya dalam mencari ma'isyah, engkau yang hadir. Engkau yang hafalkan, engkau yang fahami apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaliknya, kalau engkau yang sedang tidak bisa ikut hadir di majelis Nabi, saya yang hadir. Saya yang akan menghafal, saya yang akan memahami, dan nanti ketika kita bertemu, maka saling menyampaikan apa yang didapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebuah tolong-menolong yang luar biasa. Kerjasama yang luar biasa baiknya. Dahulu ya kaum sahabiyat, sahabat-sahabat wanita yang tidak bisa hadir di majelis Nabi, ketika suaminya pulang ke rumah-rumah mereka, ternyata mereka pertanyaan yang pertama diajukan adalah hal anzalallahu syai'an minal Qur'anil yaum.
Ya, wahai suamiku, adakah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an baru hari ini? Ya, ini adalah suatu bentuk ya tolong menolong dalam kebaikan, dalam dakwah, menyampaikan dakwah kepada manusia. Nah, seperti kajian kita seperti ini, banyak yang terlibat, ya, banyak yang berkontribusi, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja. Ada yang membuat flyernya, ada yang menyiapkan tempatnya, ada yang menyiapkan sound systemnya, ada yang menyiapkan mejanya, dan semuanya. Maka insya Allah semuanya akan mendapatkan pahala ya dari dakwah ini, dari kajian seperti ini. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, ya, salah satu contoh tolong menolong dalam kebaikan adalah tolong menolong dalam menegakkan ibadah dan syiar-syiar Islam. Dahulu ya, para ulama kita salafun saleh itu kalau ada seorang ikhwah, seorang ya saudara kita misalkan tidak terlihat di masjid, misalkan sehari, 3 hari, maka apa yang mereka lakukan? Mereka akan mendatangi rumahnya. Ya, kalau sakit ya ditengok. Kalau ada kesibukan dibantu. Kalau seandainya sedang futur, ya tidak semangat, kurang semangat atau semangatnya dalam ibadah turun, diingatkan. Ini jamaah yang dimuliakan Allah adalah salah satu bentuk tolong menolong dalam menegakkan ibadah. Dan itu kalau tidak salah yang menyampaikan adalah Atha ibnu Rabbah, seorang tabi'in. Ya. Jika 3 hari tidak terlihat, diziarahi. Bisa jadi adalah karena sakit. Jika mungkin sedang sibuk, dibantu kesibukannya supaya bisa datang ke masjid lagi. Kalau ya sedang futur, diingatkan, Masya Allah. Maka dengan seperti ini jamaah dimuliakan Allah, kita akan menjadi umat yang kuat, ya, umat yang kuat, insya Allah. Kemudian yang ketiga jamaah dimuliakan Allah, tolong menolong dalam menuntut ilmu. Nah, ini tadi contohnya bisa juga masuk Sayyidina Umar tadi, Ibnul Khattab dengan sahabatnya, saudaranya orang Ansar ya. Ini juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa dijadikan contoh adalah orang tua atau saudara kakak yang membiayai pendidikan adiknya, orang tua yang membiayai pendidikan anak-anaknya. Maka ini termasuk dalam bab tolong menolong dalam menuntut ilmu. Anak mustahil atau tidak mungkin atau sulit akan mendapatkan ilmu manakala tidak disupport oleh orang tuanya. Maka ini kesempatan besar. Maka jangan jamaah yang dimuliakan Allah kita berberat hati, keberatan. Ya, kalau ada misalkan ya untuk membayar SPP, untuk membayar ya kebutuhan anak dalam sekolah, jangan keberatan. Ya, niatkan ini adalah tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, menuntut ilmu. Maka pahala kita sama dengan apa yang didapatkan oleh anak kita yang kita biayai. Kemudian yang keempat jamaah yang dimuliakan Allah, di antara contoh ya tolong menolong dalam kebaikan dan takwa adalah tolong menolong dalam menghilangkan, menghapuskan penderitaan yang dirasakan oleh saudara kita. Wabil khusus hari ini kita tahu sendiri di Palestina ya. Jamaah yang dimuliakan Allah ya, tepatnya di Gaza. Jamaah yang dimuliakan Allah ya. Sebenarnya ya 7 tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Nabi dan Rasul. Setelah beliau memulai dakwah, ya, kaum kufar Quraisy tidak pernah berhenti untuk berusaha menghalangi beliau dalam berdakwah. Ketika semua usaha mereka mengalami kebuntuan, kegagalan, mereka kemudian mendatangi ya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
yang selama itu ya memberikan suakanya, memberikan perlindungannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak tersentuh atau sulit bagi orang untuk mencelakakannya. Apa yang mereka inginkan dari keluarga Nabi? Mereka menginginkan agar ya keluarga Nabi mau menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Jamaah dimuliakan Allah, tidak semua keluarga Nabi itu Muslim, mukmin. Sebagian mereka ya masih dalam kejahiliahannya. Apa yang membuat mereka kemudian enggan untuk menyerahkan Nabi SAW kepada mereka? Alasan terkuatnya adalah hamiyatul Arab, ya, atau ya, ta'assubul Arab atau muru'atul Arab, ya. Karena dalam tradisi orang Arab itu adalah aib yang sangat besar ketika ada keluarga yang menyerahkan anggota keluarganya kepada orang lain untuk disakiti, apalagi dibunuh. Makanya permintaan orang-orang kufar Quraisy ini ditolak mentah-mentah oleh keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah dimuliakan Allah, maka orang kufar Quraisy mengetahui ya, permintaan mereka ditolak oleh keluarga Nabi. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersepakat memboikot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian keluarga besarnya dan seluruh orang-orang beriman. Apa bentuk boikotnya? Mereka melarang siapapun untuk melakukan transaksi jual beli. Kemudian melarang siapapun untuk melakukan komunikasi. Jadi tidak boleh ada siapapun yang mengajak bicara Nabi, keluarganya dan orang mukmin pada saat itu. Ya, mereka juga melarang siapapun untuk melakukan interaksi, termasuk saling menikahkan dengan keluarga Nabi, tidak boleh. Dan hal-hal tersebut ditulis dalam sebuah ya kertas, ya, kalau dulu berbahan kulit, ya, kemudian digantung di dalam Ka'bah supaya ya orang semuanya ya melaksanakan itu semua. Maka jamaah dimuliakan Allah, mulai hari itu penderitaan yang dialami Nabi SAW pun dimulai. Ya, setiap hari yang terdengar adalah jeritan dan tangisan anak-anak yang kelaparan karena tidak mendapatkan makanannya. Dan itu tidak berlangsung sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi berlangsung sampai lebih dari 1000 hari kemungkinan. Karena 3 tahun dalam sirah disebutkan. Bahkan Nabi SAW harus, ya, karena tidak ada yang bisa dimakan, sampai memakan daun-daun yang kering. Yang sampai membuat kerongkongan-kerongkongan ya, Nabi dan para sahabat sampai terluka. Ya. Kalau daun-daun kering itu pantasnya dimakan apa Ibu? Kambing mungkin Bu ya, sapi dan seterusnya. Ini dimakan oleh manusia, bahkan seorang Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 tahun berselang ya, sampai jatuh korban jiwa. Akhirnya hal ini mengundang rasa empati pada orang-orang Arab yang masih memiliki hati, yang masih punya sisi-sisi kemanusiaan. Akhirnya satu orang ya berdiri di depan Ka'bah, berteriak memanggil manusia, ayyuhan nas, wahai manusia, wahai sekalian manusia. Akhirnya berdatangan mereka. Kemudian ia mengatakan, ana ta'amut ta'am wa nalbasu thiyab wa banu Hashim hal kaju'an. Pantaskah kita makan minum sepuasnya, seenaknya, kita memakai pakaian yang terbaik, sementara di sana ada Banu Hashim, keluarganya Muhammad, mereka jatuh bergelimpangan, mati dikarenakan kelaparan.
Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dialami Nabi, keluarganya dan orang-orang mukmin pada hari itu, hari ini terulang kembali. At-tarikhu yu'idu nafsahu. Sejarah mengulangi dirinya sendiri. Dahulu Nabi, kaum muslimin yang mengalami, hari ini saudara-saudara kita di Gaza, Palestina yang mengalami. Sudah sekian puluh tahun mereka diblokade, diisolir, tidak boleh seorang pun membantu mereka, dilarang dari berkomunikasi, berinteraksi dengan pihak luar, sehingga mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan sehari-harinya, bahan makanan, obat-obatan dan seterusnya. Hal itu ditambah dengan penjajah Zionis itu mengirimkan atau menghujani mereka dari atas, bukan dengan air, tapi dengan rudal-rudal dan bom-bom. Maka jamaah dimuliakan Allah, orang yang selamat dari hujan bom dan rudal tersebut bisa jadi tidak bisa selamat dari yang namanya kelaparan dan malnutrisi atau gizi buruk. Dan itu yang terjadi hari ini. Beberapa saat yang lalu kita baca dalam 72 jam terakhir 21 anak-anak dan bayi meninggal karena malnutrisi, gizi buruk dan kelaparan. Dalam sumber berita yang lain, direktur rumah sakit di sana sampai mengatakan ada 900.000 kaum muslimin di sana mengalami kelaparan dan gizi buruk. 600.000 di antara mereka mengalami gizi buruk. Jemaah dimuliakan Allah, kita satu hari berpuasa saja rasa laparnya sampai seperti itu. Ini bagaimana dengan mereka sampai dinyatakan kelaparan dan gizi buruk? Tentu ini bukan karena tidak makan dalam sehari 2 hari. Bisa jadi ini sudah berbulan-bulan lamanya sampai jatuh korban jiwa sebanyak itu. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam rangka melaksanakan perintah Allah yang namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa ini tentu harus mengambil sikap. Kalau orang-orang non-muslim saja, mereka dengan luar biasanya, dengan heroiknya, mereka menyuarakan anti kezaliman ini di negara-negara mereka, di Jepang, di Australia, di Belanda dan lain sebagainya. Mereka non-muslim. Itu saja terpanggil, lalu bagaimana dengan kita yang muslim, di mana mereka korbannya adalah saudara kita, seiman dan seaqidah, yang kita cintai semuanya karena Allah. Jemaah dimuliakan Allah, sudah barang tentu kita harus terus bersuara di mimbar-mimbar kita, di podium-podium kita, kalau perlu di medsos-medsos kita, untuk menghentikan kezaliman ini. Kita juga perlu, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan apa yang kita punya untuk meringankan mereka Kemudian yang tidak boleh ditinggalkan, dan ini semuanya bisa, adalah mendoakan mereka tentunya dalam waktu-waktu doa kita. Ini jamaah dimuliakan Allah, contoh daripada tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah, kita mulai masuk ke dalam isi kitab Al-Imamun Nawawi rahimahullah, seperti biasa ketika beliau sudah menyebutkan bab dari kitabnya, beliau kemudian menyebutkan dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dari Al-Quran jamaah dimuliakan Allah, beliau menyebutkan 2 dalil. Yang pertama adalah ayat yang sama-sama kita hafal, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kalian, membantulah kalian dalam kebaikan dan takwa.
Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya sangat keras siksanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini jelas sekali. Bahkan ayat ini yang kemudian dijadikan judul dalam bab ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian ayat yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, yang juga dijadikan dalil oleh Al-Imam An-Nawawi, adalah ayat yang sering kita baca ya. Pastinya kita sudah hafal semua surat Al-Asr. Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Ini sumpah yang cukup mengerikan ya. Karena waktu itu adalah kehidupan kita. Kita manusia ini adalah kumpulan dari waktu. Seandainya berkurang ya 1 detik, 1 hari, sesungguhnya kehidupan kita juga sudah berkurang. Ya, sebanyak itu. Wal 'asr, demi waktu, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Ayat ini sampai diperkuat dengan 3 kalimat penguat. Pertama adalah inna, sesungguhnya, kemudian la, artinya benar-benar, kemudian jumlah ismiyah, ya, jumlah ismiyah ini menunjukkan as-subut wa dawam. Jadi Allah ingin menegaskan manusia benar-benar dalam kerugian. Hanya saja ada pengecualian. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus shalihat, kemudian beramal saleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini ya yang perlu digarisbawahi. Inilah dalilnya, titik dalilnya. Wa tawasau bil haqqi, yang saling nasihat menasehati, saling berwasiat. Nah, berarti ada unsur ta'awun 'alal birri wat taqwa di situ. Saling mewasiati dalam kebenaran dan saling berwasiat, saling menasehati dalam kesabaran. Nah, potongan ayat inilah yang dijadikan dalil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu dalam kitab ini, khususnya dalam bab ini. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Barang siapa yang memfasilitasi, memberikan fasilitas bagi orang-orang yang hendak berperang, berjihad di jalan Allah, maka sesungguhnya ia telah ikut berperang. Dia tidak ikut, tapi memfasilitasi. Apakah dengan kendaraannya, apakah dengan perbekalannya, ataukah dengan persenjataannya. Meskipun ia tidak ikut, sesungguhnya pahala yang ia dapatkan sama dengan orang yang langsung terjun di medan perang. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khair faqad ghaza. Demikian pula orang yang menanggung keluarga orang yang perang selama ia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mencukupi kebutuhannya, memberikan apa yang mereka perlukan, faqad ghaza, sungguh ia telah berperang. Maksudnya pahalanya sama seperti orang yang berangkat berperang. Jamaah dimuliakan Allah, hadis ini memberikan banyak sekali pelajaran-pelajaran dan faidah. Apa di antara faidahnya? Ini diambil dari kitab Nuzhatul Muttaqin. Bahwasanya sekali lagi orang yang memfasilitasi orang lain untuk berjihad, berperang di jalan Allah, meskipun dia sendiri tidak ikut, maka
jamaah yang dimuliakan Allah, ia mendapatkan pahala orang yang sedang berjihad tersebut. Begitupun orang yang menanggung atau mencukupi kebutuhan keluarganya, ya, maka ia pun akan mendapatkan pahala jihad sebagaimana orang yang turun di medan tersebut secara langsung. Dan ini kata para ulama tidak hanya berlaku dalam ranah jihad, tapi berlaku untuk semua kebaikan. Maka ini kabar gembira jamaah yang dimuliakan Allah. Mungkin kita tidak bisa semuanya berbicara di mimbar-mimbar, ya, menyampaikan ilmu, tapi dengan kelebihan yang Allah berikan, kita bisa memfasilitasi mereka. Kita mungkin tidak bisa thalabul ilm, menuntut ilmu untuk ke pesantren lagi, tapi dengan memfasilitasi anak-anak kita untuk berangkat ke pesantren, membiayai mereka selama berpendidikan di sana, maka itu insya Allah pahala yang kita dapatkan itu sama. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita perlu jeli melihat, ya, peluang untuk mendapatkan pahala-pahala tersebut, ya. Jadi tidak harus kita semuanya menjadi seorang, ya, khatib atau penceramah untuk mendapatkan pahala ceramah atau khutbah. Memfasilitasi mereka, ya, dalam berkhutbah, berceramah, ya, seperti ini, ya, direkam dan seterusnya. Ini insya Allah pahala yang kita dapatkan pun insya Allah sama dengan apa yang didapatkan oleh seorang khatib atau penceramah tersebut. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, ya, kewajiban berjihad tidak terbatas bagi orang tertentu, tapi semua orang dengan kemampuannya, ya. Ini yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah yang disebutkan dalam kitab Nuzhatul Muttaqin. Belum syuruk Bapak Ibu, ya. Syuruk jam berapa Ibu? Oh iya ya, insyaallah, ya. Baik, yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah, di antara hadis yang beliau sebutkan, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, untuk mendasari bab yang beliau tulis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa ba'tsan ila Bani Lihyan min Hudzail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika mengirimkan pasukannya, ya, ke Bani Lihyan. Bani Lihyan itu, ya, di antara kabilah yang masuk dalam kabilah besar namanya Hudzail. Faqal liyamba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Hendaklah setiap dua orang berangkat salah seorang di antara keduanya. Wal ajru bainahuma. Dan pahalanya adalah milik keduanya. Berangkat, enggak berangkat, mendapatkan pahala. Ya, karena yang enggak berangkat ini pun mereka tidak nganggur. Mereka ada amanah menjaga negeri yang ditinggalkan tadi. Karena kalau suatu negeri hilang, tidak ada laki-lakinya, maka apa yang terjadi? Keamanannya terancam. Para wanita, anak-anak kemungkinan akan akan terancam dari serangan-serangan musuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sekali lagi bersabda, liyam ba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Hendaklah setiap dua orang berangkat salah satu di antara keduanya. Wal ajru bainahuma. Adapun pahalanya milik yang berangkat ataupun yang tidak berangkat, ya. Kenapa kok dapat pahala juga? Karena dia memfasilitasi yang berangkat, ya. Kalau seandainya berangkat semua tidak bisa. Harus ada yang berjaga. Nah, karena ia, ya, memberikan ketenangan, kenyamanan, keamanan bagi yang berangkat, maka ia pun mendapatkan pahala yang sama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa faidah dari
Apa faedah dari hadis yang kedua ini? Ya. Yang pertama, tidak semua laki-laki ya suatu negeri harus berangkat berjihad semuanya. Akan tetapi yang pergi adalah sebagiannya dan sebagian yang lain tetap di tempat dan bisa mendapatkan pahala jihad jika ia mengurus keluarga yang ditinggalkan sementara para mujahid tersebut ya. Jemaah dimuliakan Allah, tentu ini ya, melihat konteksnya, ini jihadnya adalah jihad hujumi, bukan jihad difa'i, jihad ofensif, bukan yang defensif. Defensif itu kalau musuh sudah masuk ke dalam negeri kaum muslimin, maka tentu akan berlaku hal yang berbeda. Jihad di sini hukumnya menjadi fardhu ain, wajib bagi semuanya, dan itu saya rasa kesepakatan para ulama semuanya. Musuh masuk ke negeri kaum muslimin, maka wajib bagi semua penduduk tersebut untuk melawannya. Ya. Jangankan yang sebesar itu, ketika harta kita, apa kita dirampas secara paksa oleh maling, maka kita pun diperintahkan untuk ya untuk membela diri, untuk membela diri. Bahkan kalau seandainya kita meninggal dunia dalam rangka membela diri kita, membela harta kita, itu kata Nabi SAW syahid. Ya. Apalagi ini adalah membela kesucian tanah ya Palestina, tanah mereka, tanah kaum muslimin. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, pelajaran dari hadis tadi, hadis ini mengisyaratkan pentingnya berbagi tugas di antara kaum muslimin. Ya, jelas ya. Tadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan agar satu berangkat, satu tetap di tempat berjaga. Maka ini mengisyaratkan bahwasanya perlu ya dalam dakwah ini, dalam menyebarkan kebaikan ini kita berbagi tugas. Dahulu para sahabat ya memiliki kelebihan masing-masing. Ya. Ada yang ahli strategi perang. Nah, maka ia ditunjuk oleh Rasulullah sebagai pimpinan perang, Khalid bin Walid dan semisalnya, Abu Ubaidah ibnul Jarrah dan seterusnya. Ada yang punya kelebihan dari sisi ke-Al-Qur'anan. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka, ada yang menjadi imam-imam salat, ada yang menjadi penulis wahyu, ada yang diperintahkan untuk mengajarkan Al-Qur'an ya. Zaid bin Thabit, Salim Maula ibn Abi Hudzaifah ya, dan lain sebagainya. Itu ahlul Qur'an. Ada yang punya kelebihan dengan hartanya, Utsman bin Affan, Abdurrahman ibn Auf ya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya adalah isyarat akan pentingnya ya berbagi tugas di antara umat ini, sehingga semuanya kemudian menjadi terhandle. Ya. Untuk pengajian seperti ini tidak semuanya bisa membuat flyer. Ya. Ada yang ya kehebatannya di sana. Tidak semuanya bisa merekam dengan bagus. Ya. Tapi ada yang bisa. Nah, maka beliau yang menghandle. Tidak semuanya ya bisa menyiapkan segala-galanya, tempat dan lain sebagainya. Tapi ada yang bisa, maka ia yang maka ini dengan kita melakukan seperti ini, sesungguhnya kita telah melaksanakan apa yang menjadi isyarat Nabi, yaitu berbagi tugas dalam kebaikan sesuai dengan kemampuan dan kebisaan. Ini yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ini yang ketiga. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Abbas itu adalah saudaranya ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban birrauha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah
ya, bertemu rombongan di tempat bernama Rauha. Rauha ini tempat antara Mekah dan Madinah. Maka Rasulullah pun bertanya, manil qaum? Siapakah rombongan ini? Maka qalu al-muslimun. Ya. Mereka mengatakan kami orang-orang muslim. Faqalu, mereka kemudian mengatakan, man ant? Siapa engkau? Qal Rasulullah, akulah Rasulullah. Maka tiba-tiba ya ada seorang wanita ya memanfaatkan kesempatan bertemu Nabi, bertanya kepada beliau. Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan, seorang wanita mengangkat anaknya yang masih kecil. Ali hadza hajjun, apakah anak seperti ini, sekecil ini ya boleh melakukan haji? Maka Rasulullah mengatakan qala na'am walaki ajr. Iya, walaki dan bagimu ajrun, ada pahala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya memberikan beberapa faedah. Yang pertama adalah siapapun yang menjadi sebab atau penolong ya terlaksananya suatu ketaatan, maka baginya seperti pahala orang yang melakukan ketaatan itu sendiri. Ya. Maka Rasulullah SAW, walaki ajr, anak kecil ya kemungkinan berat untuk melakukan sa'i, untuk melakukan tawaf. Maka ketika orang tuanya ya membantunya sehingga bisa melakukan sa'i, tawaf dan seterusnya dari ada amalan-amalan haji, maka baginya pahala hajinya anak itu, meskipun tentunya hajinya tidak wajib ya, bukan pahala haji wajib dan tidak menggugurkan kewajiban hajjatul Islam, haji Islam ya, karena belum cukup umur, karena belum balik ya. Ini yang pertama, siapapun yang menjadi sebab, fasilitator atau penolong ya tersukseskannya suatu kebaikan, maka ia seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut, pahalanya. Maka sekali lagi kita perlu jeli untuk melihat peluang-peluang kebaikan, peluang-peluang mendapatkan pahala seperti ini. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, sikap tawaduknya Nabi. Dari mana kita mengambil? Ya, lihatlah ya, rombongan kaum muslimin di Rauha tadi ternyata tidak bisa mengenali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa isyaratnya? Ya, dia bertanya, man siapa engkau? Apa yang kita bisa pahami? Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih istimewa dibandingkan sahabatnya. Penampilannya, ya mungkin duduknya, mungkin dan seterusnya. Intinya tidak jauh berbeda dengan para sahabatnya. Kalau Nabi berbeda dengan sahabatnya, tentunya sudah diketahui oleh kaum muslimin tadi. Dan pemandangan seperti ini tidak hanya terjadi di Rauha ini saja. Ya, dalam beberapa kesempatan Nabi SAW itu memang betul-betul pribadi yang tawaduk, ya, tawaduk pada tempatnya tentunya. Ya. Nabi SAW ya pernah duduk-duduk dengan para sahabatnya. Tiba-tiba masuk orang baru, orang Badui, orang kampung yang belum pernah bertemu Nabi SAW. Ketika ia masuk, ia katakan, ayyukum Muhammad, mana di antara kalian yang bernama Muhammad? Ya. Pertanyaan ini ya memberikan pemahaman bahwasanya Nabi SAW itu tidak lebih istimewa dari sahabatnya. Kemungkinan beliau duduk sejajar dengan sahabatnya, ya ngobrol sebagaimana yang lain ngobrol dan sebagainya. Di perang Badar pun Nabi SAW ya juga menunjukkan pribadi yang tawadhu. Ya, beliau adalah pimpinan besar, pemimpin tertinggi kaum muslimin. Di perang Badar, karena niatnya tidak perang, hanya mencegat kafilah dagang,
Jumlah ontanya hanya 70 orang, sementara pesertanya 300 orang. Mau tidak mau, satu onta harus dinaiki kurang lebih sekitar 3 orang secara bergantian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, beliau juga tidak gengsi untuk bergantian naik onta, ya, antar 3 orang. Pertama beliau sendiri, kedua adalah Ali ibn Abi Thalib, dan yang ketiga adalah Al-Marsad ibnu Abil Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhum wa arda. Ketika giliran Nabi untuk berjalan, beliau berjalan. Tidak gengsi, saya kan pimpinan. Tidak seperti itu. Jadi Masya Allah, ya, betul-betul laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada Nabi SAW itu ada suri teladan yang baik. Ya. Di perang Khandaq pun ketika musuh sudah mengepung, ya, akhirnya terpaksa untuk strategi menyelamatkan diri, ya, menggali parit. Dan kita tahu tanah Arab itu tanah yang isinya batu-batuan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Nabi pun sama seperti para sahabat yang lain. Beliau ikut terjun langsung menggali parit, ya, yang isinya batu-batu itu. Bahkan ada salah seorang sahabat yang tidak kuat untuk menggali parit karena sebuah batu besar. Nabi SAW turun untuk, ya, menggali parit itu sendiri, menyingkirkan batu tersebut. Ya. Jadi Nabi SAW bahkan menghibur juga para sahabatnya pada saat itu. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, terakhir hadis terakhir, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-khazinul muslim al-amin alladhi yunaffidhu ma umira bihi fayu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin. Bendahara muslim yang amanah, yang menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya, kemudian memberikan secara sempurna, lapang dan senang hati kepada orang yang diperintahkan untuk diberi, maka ia termasuk orang yang mendapatkan pahala sedekah tersebut. Ya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah bagi orang yang diberikan amanah oleh seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Jika ia memberikan, ya, amanah tersebut, pemberian tersebut, ya, meskipun itu bukan miliknya, maka sesungguhnya pahalanya sama sebagaimana orang yang bersedekah atau memberi tersebut. Sayangnya ini tidak banyak atau sering sekali tidak terjadi di lembaga-lembaga yang ada. Kadang bantuan dari pemerintah, jamaah yang dimuliakan Allah, untuk suatu lembaga besarnya sekian, misalkan 100 juta. Tapi karena melalui departemen tertentu, akhirnya apa yang terjadi, Pak? Oh, sudah menjadi rahasia bersama ternyata. Sudah sama-sama tahu. Ya, yang diberikan adalah misal 80 juta, tapi diminta untuk memberikan faktur lengkap 100 juta. 20 juta kemana, Pak? Raib, dibagi-bagi. Nah, ini praktek, ya, tidak melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendurhakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau seandainya departemen tersebut, ya, berikut orang-orang di dalamnya memberikan, ya, sumbangan atau bantuan pemerintah tersebut kepada lembaga yang dituju secara utuh, secara senang hati, sesungguhnya pahalanya besar sekali. Besar sekali. Hanya saja mereka, ya, tertipu oleh dunia yang segera ini, ya. Mereka lupa dengan akhiratnya, dengan pahalanya. Sudah jam 6.12, Ibu. Cukup, Ibu, ya? Baik. Baik, jazakumullah khairan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang singkat ini menjadi ilmu, menjadi amal untuk kita semua, bahwasanya kita
penting untuk melakukan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa dalam semua komunitas kita. Apakah itu keluarga, masyarakat, negara, bahkan dunia Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pahala atas kita kepada kita semua atas apa yang kita lakukan pagi hari ini, menerima amal soleh kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.